Setelah kepergian Pandu dan Dewi Madri, Taman Satasrenga yang dulu merupakan tempat yang indah, sekarang sudah tidak ada lagi kicauan burung, pekikan binatang-binatang, tidak ada lagi harumnya bunga, tidak ada lagi warna-warni dari tumbuh-tumbuhan. Bahkan para resi pun masih merasakan kesedihan. Apalagi Kunti bersama 5 orang putra Pandu masih sangat terpukul dengan kejadian yang begitu tiba-tiba. Mereka dilanda kesedihan yang mendalam, mereka dilanda kekecewaan, dan mereka dihinggapi oleh rasa putus asa yang seakan-akan tidak berujung. Semua telah selesai. Para resi yang tinggal di Satasrenga berkumpul untuk memutuskan tindakan mereka selanjutnya. Mereka semua berpikiran bahwa yang terbaik yang harus dilakukan adalah untuk pergi ke Astinapura. Mereka pun sepakat untuk mengantarkan Dewi Kunti beserta ke-5 putra Pandu menghadap ke Astinapura untuk meninggalkan mereka di bawah pengawasan Bhisma yang agung dan Prabu Drestharashtra. Pandu telah tiada. Dengan air mata yang berlinang, Kunti mengucapkan selamat tinggal pada hutan Satasrenga, di mana ia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun yang berbahagia dengan Raja Pandu dan Dewi Madri. Sekarang semuanya telah berlalu. Sebuah bab baru harus dimulai. Tidak ada yang tahu nasib apa yang akan mereka temui di Astinapura. Para resi pun mendoakan kepergian mereka dan sebagian mengantarkan mereka hingga ke Astinapura bertemu dengan Bhisma yang agung dan Raja Drestharashtra dan Widura yang bijaksana.
Para pangeran Pandawa dan ibu mereka ditemani oleh para resi Satasrenga telah sampai di Hastinapura. Rakyat sangat kagum dengan apa yang mereka telah lihat. Kabar itu pun telah sampai kepada Bisma dan Drestharashta. Mereka menuju ke gerbang kota untuk menyambut tamu mereka. Para pemuda yang tampan dan mulia telah menawan hati semua dari mereka. Kunti berusaha untuk tidak memperlihatkan kesedihannya, mengantarkan para pangeran untuk diserahkan di bawah pengawasan Bisma yang agung, bawah bimbingan Drestharashta dan Widura, paman mereka yang sangat bijaksana. Dewi Satyawati, Drestharashta, Bisma, Bahlika yaitu adalah kakak Prabu Santanu, Widura sudah pergi ke gerbang kota. Mereka melihat sebuah pemandangan yang tidak terlupakan. Mereka melihat Kunti dengan kelima pangeran muda, layaknya seperti Arani dengan 5 api yang sedang menyala, diikuti oleh para resi yang sangat dipuja oleh pangeran muda tersebut. Para resi yang mengantar pun berkata, "Kalian telah mengetahui bahwa Pangeran Kuru yang agung, Raja Pandu telah menarik diri dari kenikmatan duniawi, hidup dengan para istrinya Kunti dan Madri di Bukit Satasrenga yang indah. Ia sangat kami cintai. Selama ia tinggal dengan kami, Pandu telah menjadi ayah dari kelima putra mereka. 3 di antaranya, pemuda ini bernama Yudhistira, Bima dan Arjuna adalah putra Kunti yang terlahir dari Dewa Dharma, Bayu dan Dewa Indra. 2 putra yang lain yang berdiri di dekat Kunti adalah Nakula dan Sahadewa yang terlahir dari Madri. Mereka adalah putra dari Dewa Aswini yang kembar. Ketika Yudhistira telah berusia 15 tahun, Pandu telah melaksanakan upacara terhadap kelima putra beliau, dan setelah lengkap berusia 17 hari, Pandu pun telah meninggalkan mereka. Sekarang Pandu telah berkumpul dengan para leluhur. Kami telah melakukan semua upacara pemakaman. Ratu Madri menemaninya dan menceburkan diri ke api pembakaran. Kami telah membawa para pemuda ini yang menjadi harapan masa depan di Istana Kuru dan ibu mereka. Kuserahkan kepada kalian Bisma dan Drestharashta untuk mengurus perwalian dari anak-anak yang tidak berayah ini. Demikian kata-kata para resi. Kemudian mereka pun pamit meninggalkan Istana Kuru.
Seluruh kota tenggelam dalam kesedihan. Bisma tidak bisa berkata apa-apa karena kesedihannya. Ia terkejut dan sedih memikirkan bahwa ia tidak akan bisa lagi melihat keponakannya Pandu yang telah meninggalkannya bertahun-tahun yang lalu. Dresta pun bersedih karena kehilangan saudara dan temannya. Ambalika terkejut. Kesedihannya tidak dapat dibendung lagi. Mereka semua merasa kehilangan. Kemudian setelah kembali ke istana, Dresta meminta Widura untuk menyelenggarakan upacara pemakaman bagi Pandu yang layak bagi seorang putra dari istana Kuru. Resi Wyasa yang agung dimohon untuk memimpin upacara pemakaman tersebut. Seketika semuanya sudah pergi. Wyasa kemudian mendekati ibunya Satyawati dan berbisik, "Ibu, hari-hari yang bahagia telah berakhir. Yang tinggal hanya kesedihan. Saat-saat yang buruk bagi istana Kuru akan tiba. Setiap hari akan dihiasi dengan dosa. Walaupun dunia ini akan baik-baik saja, setelah beberapa tahun lagi dosa akan muncul di pikiran cucu-cucumu, Dresta dan putra-putranya. Tidak ada apapun di dunia ini selain kehancuran. Ibu tidak akan kuat untuk melihat buyut-buyutmu saling menghancurkan. Pergilah ke hutan, tinggalkan ikatan keduniawianmu." Akhirnya Dewi Satyawati pun mengangguk, pertanda ia setuju. Setelah mendengarkan ramalan Resi Wyasa yang sangat mengerikan, ia pun memutuskan untuk memanggil Bisma. Satyawati pun berkata, "Putraku, aku tidak akan tinggal di sini lagi. Wyasa telah memberitahu aku tidak akan ada apapun selain kehancuran yang tersisa bagi istana Kuru. Tetapi aku tidak bisa melihat kehancuran keluarga Kuru. Aku akan pergi ke hutan. Aku sudah yakin dengan keputusanku." Bisma pun bertanya, "Kehancuran? Katakan padaku tentang ramalan Wyasa itu, Ibu." Akhirnya Satyawati memberitahunya. Seketika itu wajah Bisma pucat dan tenggelam dalam kesedihan. Ia pun berkata, "Aku juga akan menjadi seorang pengecut. Ibuku telah menganugerahkan aku sebuah anugerah. Ia berkata bahwa aku boleh mati ketika aku menginginkannya. Tidak ada yang tersisa lagi, Ibu. Aku juga akan meminta kematian dan kembali ke pelukan ibuku." Kemudian Satyawati menimpali, "Tidak, kau tidak boleh melakukan hal itu," kata Satyawati. "Inilah alasanku untuk memanggilmu.
Aku meninggalkan para pemuda ini di tanganmu. Kuserahkan padamu untuk melihat istana Kuru berdiri kokoh di dunia ini. Kau tidak boleh bermimpi untuk menarik diri sekarang dunia ini sampai kau menyelesaikan tugasmu. Suatu kali aku telah memerintahmu untuk melakukan sesuatu untukku dan kau telah menolak. Kali ini kau tidak boleh menolakku. Aku memerintahmu untuk menjaga anak-anak ini. Merasa terpukul, Bisma pun teringat pada penolakannya ketika Dewi Satyawati memerintahnya untuk mengawini istri-istri dari adiknya Wicitrawirya. Dengan tertegun, Bisma pun mengangguk dan terdiam. Jadi mereka pun berpisah. Satyawati mencari kedamaian yang tidak ia dapatkan selama bertahun-tahun ini. Bisma ditinggalkan dengan beban kehidupan yang telah dibebankan padanya hingga suatu hari takdir mengangkat beban yang menumpuk di bahunya itu. Dewi Ambalika dan Dewi Ambika diajaknya ikut serta untuk meninggalkan istana Kuru menuju hutan belantara untuk melepaskan ikatan-ikatan keduniawian mereka.